Hi, welcome to Artocles. Seperti biasa, kasus kita kali ini masih merupakan request dan kita bakal berangkat ke kota Yarraville yang ada di Australia. Kejadiannya menjelang tahun baru memasuki 2020 di sebuah rumah yang dihuni pasangan bernama Fitton dan Lindita Musai. Mereka juga ternyata baru pindah ke rumah tersebut 3 bulan sebelumnya. Namun fatalnya, sofa yang baru saja mereka beli menjadi tempat terakhir pasangan yang berbahagia ini. Sebelum saya lanjutkan, ini saya mau rekomendasikan kamu dengan satu channel true crime bernama Lady Din. N-nya ada 3 ya. Mungkin kamu sebagian heran kok kayak pernah denger ya channel ini. Benar sekali, ini adalah akun barunya Lady Din yang lama sudah ditinggalkan. Jadi kalau kamu sempat kecarian, segera deh subscribe channel barunya ini. Rasa dan keseruan di channel baru ini lebih nendang dan greget. Buat kamu yang belum pernah mampir, sekalian ya saya kenalkan. Ini adalah channel yang membahas kasus dan kriminal yang tajam serta unik. Pembahasannya berurut, detail, dan yang pasti kamu bakal ketagihan sama semua kasus yang dibahas di sini. Sekali lagi nama channelnya Lady Din, dan kamu bisa buktikan serunya nontonin semua video dan kasus yang dibeberkan sama channel ini. Untuk lebih mudahnya, saya udah tempelin linknya di bawah ya. Sekarang kita berkenalan dengan keluarga Musai yang aslinya berasal dari Albania dan merupakan satu keluarga yang ikatannya sangat kuat. Ayah dan ibu keluarga Musai memiliki 3 orang putra. Ada Drilon sebagai anak pertama berusia 30, lalu anak kedua bernama Fitton berusia 29, serta si bontot Lindor yang berusia 23 tahun. Fitton sebagai anak kedua merupakan sarjana ilmu teknik di sebuah universitas di Melbourne, dan ketiga anak lelaki dari keluarga Musai ini terkenal sangat akrab. Mereka orang-orang yang seru dan selalu rindu satu sama lain jika berjauhan. Walaupun awalnya selalu berpindah tempat kerja, akhirnya Fitton sebagai anak kedua bekerja penuh pada sebuah perusahaan digital. Menurut ibunya, dia yang paling lucu. Anaknya nggak bisa diem, seakan baterai di tubuhnya nggak pernah habis. Makanya temen-temennya suka berada di dekat dia dan selalu ngajakin kalau nongkrong. Nggak ada lu nggak seru. Fitton juga terkenal suka gonta-ganti pacar dulunya. Ya mungkin emang belum ketemu yang cocok aja ya. Bahkan sahabatnya yang bernama Arben Saptafats selalu membantunya cari cewek. Tapi susah dapet. Hingga akhirnya si Arben ini bilang kepada Fitton, gimana kalau kamu pacaran sama adikku saja? Fitton setuju dan akhirnya Arben mengenalkan adiknya yang 4 tahun lebih muda darinya bernama Lindita. Kelihatannya Fitton menyukai Lindita yang manis dan selalu tampil apa adanya. Mereka saling suka dan hubungan ini didukung penuh sama sang abang Arben serta saudara-saudaranya Fitton, yakni Drilon dan Lindor. Keduanya pun mulai pacaran pada tahun 2015. Jika kita masuk ke dalam keluarga Lindita dan abangnya Arben, mereka tumbuh dan dibesarkan oleh ibu mereka saja sejak tahun 2011. Kedua orang tuanya telah berpisah karena sang ayah dulunya terkenal suka menyiksa sang ibu. Bukan hanya itu, ternyata sejak kecil, baik Lindita dan Arben sudah mengalami teror luar biasa dalam hidup mereka. Sang ayah yang bernama Osman Saptafats memperlakukan Lindita dan Arben dengan sangat kejam. Bahkan pernah tidak dikasih makan selama seminggu, sampai kemudian keduanya dilarikan ke rumah sakit. Ayah Osman dulu bekerja sebagai penjual narkoba dan membantu rekannya dalam perampokan. Dia pernah dipenjara dan dibebaskan oleh teman-temannya dengan uang jaminan. Sementara di rumah, sang ibu bersama 2 anaknya tersebut selalu dikurung dan mendapat perlakuan keji, sampai ibunya melapor ke polisi. Mereka bercerai resmi pada tahun 2011 dan sang ibu mendapat hak asuh penuh terhadap Arben dan Lindita. Waktu itu ayah Osman dipenjara 1 tahun atas KDRT dan mendapat masa percobaan selama 2 tahun bahwa dia nggak boleh mendekati keluarganya itu dalam radius 1 km. Dan ibu mereka pun bekerja sebagai guru pengganti pada sebuah yayasan SD dan SMP untuk bisa menghidupi keluarga, sampai Arben dan Lindita lulus kuliah dan sanggup mencari uang sendiri.
Walaupun sejak tahun 2011 nggak pernah bertemu lagi dengan sang ayah dan mereka sudah merasa aman, baik Arben dan Lindita kemudian melihat ayahnya ini mondar-mandir di sekitaran rumah mereka pada akhir tahun 2018. Ya mungkin ada rasa kangen juga setelah 7 tahunan nggak ketemu, namun rasa takut juga masih menyelimuti pikiran mereka setiap kali melihat wajah ayahnya. Mungkin bagi Arben sesekali menegur saat ketemu di sebuah supermarket dengan ayahnya masih wajar, tapi dia malas untuk bertanya lebih dalam tentang bagaimana hidup ayahnya sekarang, apa pekerjaan dan tinggal di mana. Itu nggak mau dilakukan Arben. Dia hanya menyapa halo dan sesekali memeluk Pak Osman. Hal ini berbanding terbalik untuk Lindita yang sangat trauma melihat muka sang ayah. Dia merasa sakit kepala dan mau menangis setiap kali bertemu ayahnya itu di jalanan. Sepertinya ada luka mendalam yang belum terobati atas penyiksaan masa kecil dan remaja terhadap pria yang telah berusia 56 tahun itu. Begitu juga dengan sang ibu yang selalu buang muka tiap melihat sosok Pak Osman. Pernah satu kali mantan suaminya itu masuk ke pekarangan. Sang ibu langsung marah dan teriak akan menelpon polisi jika Osman berani masuk ke rumahnya. Namun pria tua itu mengatakan bahwa dia udah tobat dan ingin kembali bersama mereka. Dia kangen anak-anaknya dan mau memulai segalanya dari awal. Tapi kelihatannya baik istri dan putrinya tetap tidak bisa menerimanya lagi. Kalau kita bicara kepada Lindita, dia sebenarnya pengen banget sih bisa memaafkan ayahnya itu karena siapa tahu memang sudah berubah. Sang ayah juga semakin tua dan nanti siapa yang bakal ngurus dia dan ibu. Tapi tetap hati dan pikiran Lindita menolak semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, ada trauma mendalam. Hati dan pikirannya menolak ayahnya itu. Bahkan katanya dulu, Lindita sampai berobat cukup lama menghilangkan trauma pasca KDRT. Hingga sampai sekarang masih aja kesakitannya muncul tiap lihat wajah ayahnya. Sampai pada bulan Mei 2019, akhirnya pernikahan antara Viton dan Lindita pun dirayakan besar-besaran. Karena mereka memang terkenal sangat baik, jadi banyak kalangan datang menghadiri pestanya. Sang abang Arben yang kemudian menjadi wali dari Lindita menggantikan posisi sang ayah. Sementara keluarga Musai datang dengan pasukan yang komplit. Pesta pernikahan ini salah satu yang paling heboh dan seru di daerah mereka. Hubungan pacaran 4 tahun Viton dan Lindita berakhir bahagia. Apalagi keluarga Musai ini sangat menyukai Lindita. Selain cantik, dia juga sangat ramah dan menyatu dengan kedua orang tua Viton, calon menantu yang rajin dan menjadi kebanggaan. Walaupun keluarga Musai tahu ya masa lalu keluarga Lindita, namun mereka tetap memberikan dukungan penuh. Lindita juga senang menjadi bagian dari keluarga Musai. Selain terhormat, mereka juga rajin ibadah, suka membuat acara amal dan yang pasti bisa menerima ibu dan abangnya Arben menjadi bagian dari hidup mereka. Ternyata hal ini justru membuat ayahnya Osman geram. Dia merasa udah gak dihargai. Dia mikirnya walaupun sudah bercerai dengan sang istri, dia tetaplah ayah dari Lindita dan Arben. Gak ada yang namanya mantan ayah. Dia marah saat tahu putrinya itu menikah dan tidak mengundangnya. Gak ada omongan untuk minta restu. Hal ini menurutnya tidak sopan dan sangat menyakiti hatinya. Dia pernah datang ke rumah mantan istrinya dan mengamuk bilang harusnya dilibatkan dalam persiapan sampai acara nikah Lindita. Namun sang ibu menjawab hal itu tidak diharuskan karena menurut kertas keputusan pengadilan, hak asuh jatuh kepada sang istri dan sampai kapanpun anak-anaknya diizinkan tidak berhubungan lagi dengan ayah mereka bahkan saat dewasa. Osman merasa itu semua hanyalah omong kosong. Dia bilang Lindita tetap darah dagingnya sampai kapanpun di mata Tuhan. Dia wajib kenal siapa calon suaminya, minta restu dan menjadi orang yang menjadi wakil saat pernikahan. Tapi kelihatannya mantan istrinya itu cuek dan membiarkan Osman di luar rumah begitu aja. Hal ini kemudian membuat pria tua itu mencari tahu keberadaan rumah Lindita dan suaminya. Saat itu, pasangan ini masih tinggal di rumah orang tua Viton dan Pak Osman nggak tahu di mana rumahnya. Sampai pada pertengahan September 2019, saat keluarga Musai lagi makan di sebuah restoran, Osman melihat mereka dan mendatangi meja keluarga Musai. Dia ngamuk kepada Lindita dan suaminya di hadapan orang tua Viton. Dia bilang, "Kamu putri nggak tahu diri, kamu harusnya minta restu saat menikah dulu, dan saya nggak setuju kamu nikah dengan pria ini," sambil menunjuk wajah Viton.
Tentunya hal tersebut membuat Lindita menangis, kemudian security mengusir Osman dari sana dan keluarga Musai pun langsung segera pulang. Ibunya Lindita sempat membuat laporan ke polisi atas gangguan itu. Pihak berwajib sempat juga membuat teguran kepada Osman untuk menjauhi keluarga Musai serta ibunya Lindita, dan kelihatannya hal ini justru semakin membuat Pak Osman kesal. Pada awal Oktober 2019 dikatakan Viton dan Lindita membeli sebuah rumah di daerah Yaraville dan mereka pindah ke sana. Ternyata rumahnya tersebut hanya beberapa blok dari tempat tinggal Osman sang ayah. Dia tinggal sendirian dengan menyewa satu petak kamar dan bekerja sebagai karyawan konstruksi bangunan. Dia pernah satu kali lewat depan rumah Lindita, namun gak berani menegur karena takut dilaporkan. Ternyata Pak Osman merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Dia meminjam sebuah pistol dari temannya dan mulai mengintip Lindita dan Viton di rumah barunya, mencari-cari waktu yang tepat untuk menyerang mereka. Sampai pada 31 Desember 2019, sekitar jam 10:30 pagi, saat pasangan itu sedang saling sender-senderan dan bersantai di sofa ruang tamunya, Pak Osman mengetuk pintu dan langsung masuk karena ternyata tidak terkunci. Viton dan Lindita terkaget karena melihat ayahnya itu nyelonong sambil mengeluarkan senjatanya. Tanpa banyak kata, Pak Osman menembak kepala Viton dari jarak 2 meter. Pria tersebut langsung tumbang, dan dengan segera sang ayah juga melakukan hal yang sama terhadap kepala Lindita. Bahkan setelah pasangan itu sudah tidak bergerak, Pak Osman menembak mereka masing-masing 1 kali lagi untuk memastikan anak dan menantunya itu benar-benar pergi untuk selamanya. Dia menangis setelahnya dan terduduk di depan kedua tubuh itu, mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri dan menarik pelatuknya. Tetangga yang mendengar suara tersebut datang dan langsung melaporkan ke polisi. Mereka bertiga langsung dibawa ke rumah sakit. Viton dan istrinya Lindita dinyatakan meninggal dunia sejak di lokasi. Sementara Pak Osman ternyata selamat dan melakukan pemulihan selama 2 bulan. Tentu saja Pak Osman menyatakan dirinya sangat menyesal melakukan semua ini. Dia sebenarnya hanya ingin pengakuan dari anak-anaknya bahwa dirinya masih dianggap sebagai sosok ayah. Dia mau bertobat dan kembali ke pelukan keluarganya, namun hanya penolakan dan penolakan yang didapatnya. Dia menyatakan kepada polisi bahwa motifnya melakukan ini hanya karena kesal dianggap telah tiada. Tidak dimintai restu, nggak diundang ke pesta pernikahan, bahkan dia harusnya kan yang jadi wakil saat ikrar janji pernikahan. Dia ingin membuat mantan istrinya sakit hati sama seperti yang dia rasakan. Selain itu, Pak Osman juga nggak suka melihat keluarga Musai yang dianggap tidak mendatanginya. Harusnya jika ingin mengambil seorang wanita sebagai menantu, izin dulu ke ayah si gadis apapun statusnya. Menurut Pak Osman, mereka nggak tahu tata krama dan sopan santun dengan mencuekin dirinya. Tentunya kepergian Viton dan Lindita ini menjadi pukulan keras bagi keluarga Musai. Drilon dan Lindor menangis tiap malam karena merasa kehilangan pribadi luar biasa yang menjadi belahan jiwa mereka sejak masih kecil. Tumbuh bersama dan harus pergi untuk selamanya secepat ini. Begitu juga dengan ibunya Lindita dan sang abang Arben yang hampir nggak bisa ikhlas dengan kepergian mereka. Sang ibu bahkan menginap 3 malam di atas kubur Lindita seperti ingin menemani putrinya itu terus dan nggak mau pulang. Sementara Arben yang sejak awal menjodohkan mereka berdua, yang menemani mereka kencan juga, bantu persiapan menikah sampai pindahan rumah juga dia yang urus. Tapi kini mau nggak mau harus rela melepaskan kepergian 2 orang tersayangnya itu. Sementara sidangnya Pak Osman Saptafatz ini memakan waktu yang cukup lama, sejak April 2020, lalu mengalami banyak penundaan karena pandemi dan juga pemulihan tubuh Pak Osman sendiri. Di depan hakim dia menyatakan dirinya bersalah dan rela bertanggung jawab atas semuanya. Tidak ada pembelaan apapun lagi. Dia sudah pasrah dengan hukuman terberat sekalipun. Bahkan di pengadilan, Pak Osman menangis karena menyesali tindakan masa lalu terhadap istri dan anak-anaknya yang kemudian membuat hidupnya sepi tidak berarti. Yang dia kejar selama ini hanyalah sebuah maaf dari keluarganya. Sampai pada 28 Januari 2021, akhirnya hakim menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Osman Saptafatz yang kala itu sudah berusia 57 tahun. Kejahatan tingkat 1, yakni melenyapkan nyawa orang lain dengan sengaja dan terencana. Dia tidak akan bebas sampai kapanpun hingga usianya habis.
Bagaimana menurut kamu? Apa memang salah jika mantan istri dan putrinya Pak Osman gak mau memaafkannya? Karena sepertinya dia ingin bertobat banget. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.